Salam rahayu, salam damai, salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Kali ini, di dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu yang sedikit yang saya peroleh dari banyak sumber. Nah, untuk video kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika bertanya tentang rahasia tiada huruf, tiada suara. Nah, rahasia tiada huruf, tiada suara ini sudah lama ya dikaji oleh leluhur-leluhur kami. Ya. Nah, konon menurut ceritanya, rahasia yang tiada huruf, tiada suara ini adalah cikal bakal kehidupan kita. Bahkan seluruh alam semesta. Ini menurut leluhur-leluhur kami ya. Nah, rahasia tiada huruf, tiada suara. Ilmu ini selalu dicari-cari orang yang mengkaji jati diri atau ilmu tauhid atau ketuhanan. Ada yang berangkat keluar kota, ada yang mencari di pedesaan, ada yang bahkan pergi keluar negara, keluar negeri ya, untuk mencari, hanya mencari rahasia tiada huruf, tiada suara. Nah, namun ada pula dari saudara-saudara kita yang mendapatkan dan yang belum mendapatkan dalam tahap pencarian. Nah, rahasia tiada huruf, tiada suara di sini banyak sekali versinya, saudara-saudariku. Mohon maaf ya, mohon maaf. Menurut informasi dari sumber-sumber yang sudah wafat, ya, saya akan ceritakan bahwa yang tiada huruf, tiada suara ini banyak sekali versinya. Mohon maaf, ada yang pandangan mata, nih. Seluas mata kita memandang, ini adalah menurut mereka tiada huruf, tiada suara. Lagi-lagi ini, kalau memang ini tiada huruf, tiada suara, bolehlah saya bertanya, bagaimana dengan orang yang buta? Kalau memang ini adalah sumber kehidupan, bagaimana orang yang buta? Kalau memang ini adalah yang tiada huruf, tiada suara tadi. Mohon maaf ya. Artinya saya bukan menjelek-jelekkan, saya bukan dengki atau apa, bukan. Tapi saya ingin memberikan pertanyaan gitu loh. Kalau memang ini rahasia tiada huruf, tiada suara ini adalah pandangan kosong kita ini, di mana batas kita memandang, nah di situ dia. Bagaimana kalau kita nanti ketika malam hari atau kita bahkan buta atau bahkan kita di tempat gelap, bagaimana kita memandang? Nah, itu salah satu. Mohon pencerahannya karena saya belum tahu ini, saudara-saudariku. Lalu ada juga yang beranggapan turun naik napas. Napas, tarikan napas, naik tak terhingga, turun tak terbatas. Ini dia. Inilah yang maha suci katanya. Nah, bagaimana dengan keluar masuknya asap rokok? Kenapa sampai kita, yang tadinya kita katakan suci, dimasuki oleh asap rokok? Nah, bagaimana caranya kita mensucikan kalau kita masih merokok? Nah, itu menjadi pertanyaan saya, saudara-saudariku. Oke lah. Kita tidak merokok, tapi kita mengamalkan yang tiada huruf, tiada suara ini adalah turun naik napas tadi. Coba bawa ke air, masuk ke dalam air, apabila kalian tidak bisa bernapas, apakah itu dia? Oh, ikan juga bernapas, buktinya ikan naik ke atas untuk cari oksigen. Nah, gitu. Jadi banyak sekali pertentangan-pertentangan. Saya juga dalam tahap masih pencarian, saudara-saudariku ya. Apa sebenar-benarnya tiada huruf, tiada suara ini? Kenapa dia dikatakan suci? Kenapa itulah yang dikatakan maha hidup tadi? Buktinya mati juga, mati tidak bernapas.
Ketika mati kita tidak bisa melihat. Sementara yang dimaksud ini, kalau memang itu tiada huruf, tiada suara, ini adalah sumber kehidupan, kenapa kita mati tidak melihat apa-apa? Kenapa kita mati berhenti napas ini, saudara? Mungkin dari salah satu banyak orang yang akan menghujat saya mengatakan seperti ini. Cuman lagi-lagi kita masih dalam tahap pencarian sama-sama. Ada juga yang mengatakan ibarat bayang, empunya bayang ini, inilah inya. Ada juga yang banyak sekali saudara-saudariku ya. Nah, jadi yang maha hidup itu adalah Allah semata. Kalau menurut saya. Nah, menurut pribadi saya, Allah lah yang maha hidup itu. Tapi kalau saya ibaratkan turun naik napas, mohon maaf ya, coba bawa ke air, kalau kita tidak bisa bernapas, kayaknya bukan tuh. Apabila ini pandangan kosong, kayaknya juga bukan. Kayak gimana kalau kita lagi buta atau kita di dalam gelap, bagaimana kita memandang? Ya, banyak sebenarnya versi-versi, saya takut mengatakannya karena saya bukan ahli makrifat, bukan ahli ketuhanan ya. Ya, setahu saya yang maha hidup itu tiada lain daripada Allah semata. Nah, saudara-saudariku, garis bawahi perkataan saya ini, saya tidak pernah mengamal-amalkan yang dinamakan wahdatul wujud. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan kita kehidupan dan memberi kita mati juga. Nah, memang benar, mungkin apa yang saya katakan ini salah, banyak menyimpang ya teman-temannya. Tapi kita harus mengkaji diri kita sendiri. Masalahnya yang mati ini bukan orang lain, nanti kita mati juga saudara-saudariku. Ketika kita belum bertemu apa yang kita cari, nah ini yang susah. Ingat loh ya, ada 3 perkara yang sudah kita lewati. Nah, yang pertama itu sunat. Besunat, betapa riangnya, gembiranya kalau kita sudah besunat, akil balik sudah. Nah, yang kedua itu jadi pengantin, menikah. Nah, tinggal yang terakhir ini, yaitu mati. Tinggal mati inilah yang kita harus, bagaimana caranya kita membawa bekal banyak. Ya, untuk menempuh kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Nah, jadi perlu adanya menuntut ilmu, mulai dari liang sampai ke liang lahat, mulai dari buayan sampai ke liang lahat, kata orang Bahari. Apakah saya sesatkan ini yang tiada huruf tiada suara menurut versi pandangan kosong? Saya tidak pernah menyesatkan. Cuman saya bertanya saja. Apakah saya sesatkan yang tujuan turun naik napas ini? Saya tidak berani, karena Allah lah yang maha mengetahui dengan apa-apa yang Allah kehendaki sendiri. Saya tidak berani mengatakan ini sesat juga. Saya bukan Tuhan. Siapa tahu saya salah, mereka benar. Cuman hanya saja saya ingin berbagi dan ingin sekaligus bertanya. Siapa tahu ada yang bisa menjabarkannya gitu, saudara-saudariku. Nah, jadi pada hakikatnya menurut pribadi saya hanya Allah lah yang maha hidup. Saya juga pernah baca dan saya kutip gini. Apabila engkau tahu hakikat hidup, niscaya engkau tahu hakikat mati. Nah, itu yang saya pernah baca. Namun saya belum berani menjabarkannya itu kalau belum ketemu guru. Jadi belajarlah dengan guru-guru yang sudah ahlinya, saudara-saudariku. Ibarat kata kita ketemu permata, lalu kita bawa permata ini untuk dipermak ke tukang besi, yang nggak nyambung, ya. Seharusnya permata ya ke tukang permata, atau batu ya tukang batu. Kalau kita bawa batu yang mulia ini ke tukang jahit, nggak nyambung. Kalian akan bertentangan, ya. Begitupun sebaliknya. Tukang besi, pandai besi,
disuruh jahit. Mandaunya disuruh dijahit gitu loh. Nggak bakalan nyambung, saudara-saudariku. Jadi apabila engkau punya sebongkah besi, bawalah, kalau memang kita mau buat keris atau mandau, bawalah ke tukang pandai besi, jangan ke tukang jahit. Begitupun, semoga teman-teman paham dengan apa-apa yang saya sampaikan ini. Ya, saya tidak menyesatkan siapa-siapa, saya hanya ingin berbagi. Nah, jadi rahasia tiada huruf tiada suara ini sebaiknya dikaji lagi, apakah memang benar itu adanya atau malah memudaratkan kita. Nah, karena hakikatnya Allah semata yang tahu. Nah, jadi ibarat buih adalah ombak, ibarat ombak adalah laut, dan adakah laut selain air, saudara-saudariku? Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi membahas tentang lebih dalam lagi ya, yang akan saya kupas ilmu-ilmu para leluhur. Ini ilmu para leluhur loh, bukan ilmu saya ya. Artinya bukan ilmu saya. Saya hanya mengabarkan, entah itu salah, entah itu benar, terserah. Kalau kita mengatakan salah, adakah dasarnya juga? Kalau kita mengatakan benar, kebenaran itu hanyalah milik Allah semata, ya. Nah, sampai di sini saja dulu. Mungkin di lain waktu kita pasti akan bertemu lagi. Saya Datu Paring mengucapkan salam rahayu, salam damai dan salam santun. Semoga kita banyak rezeki. Salam rahayu.